Nasta'inu billah, teman-teman, kita akan belajar ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadis ke-12. Masya Allah. Sekarang hadis ke-13. Allahu Akbar. Ini hadisnya bagus sekali ya. Nasihat untuk kita kaum wanita. Subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah membukakan pintu hati kita. Ya Allah, berikan hidayah. Karena subhanallah, terkadang ada nasihat itu masuk kalau hidayah belum menyapa. Nasihat itu hanya lalu lalang saja. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Berbeda ketika Allah sudah berikan hidayah, teman-teman. Nasihat sekecil apapun langsung akan membuat dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukannya. Hari ini kita akan belajar apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah wal washimah والمستوشمة وقال نافع الوشم في اللثة. Ya, Masya Allah. Baik, Ibnu Umar sudah ya? Kita sudah belajar kan? Hadis keberapa itu Abdullah Ibnu Umar? Ke-12. Ya, Alhamdulillah. Coba kalau sudah belajar saya tanya ya. Oke, baik. Gak usah takut, Bu. Kalaupun salah gak apa-apa. Siapa yang dimaksud Ibnu Umar, Bu? Abdullah Ibnu Umar. Putranya siapa? Putranya Umar bin Khattab. Apa kelebihan Ibnu Umar, Bu? Masya Allah. Kemudian Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Ibnu Umar juga Masya Allah termasuk anak ya yang sangat-sangat suka dan mencontoh apa-apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Diikuti tuh Nabi kita Muhammad, apa yang dilakukan beliau ikuti. Jadi benar-benar suka mencontoh Rasulullah SAW. Ini Ibnu Umar, Masya Allah ya. Begitu luar biasanya Ibnu Umar. Kalau sekarang anak-anak kita kecil yang mereka ikuti apa, Bu? Kira-kira, Bu? Tontonan, ya kan? Iya nggak? Anak-anak kecil kan lihat kartun, gerak-gerakan kartun-kartun itu, subhanallah. Tapi dulu Ibnu Umar yang diikuti siapa? Gerakannya siapa? Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Hati-hati, Bu, ketika memilih guru, memilih tontonan, karena semuanya akan jadi tuntunan bagi anak-anak kita. Ya, anak-anak itu seperti spon, apa yang didengar, apa yang dilihat diserap semuanya. Ya, subhanallah. Baik, sampun, Bu. Ada lagi keterangan apa yang mau disampaikan tentang Ibnu Umar? Masya Allah. Baik, kita sudah belajar, dibuka kembali ya nanti insya Allah biografi Ibnu Umar di hadis yang ke-12. Kemudian di sini dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, la'anallah, Allah melaknat. Ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika dikatakan la'anallah, Allah melaknat, artinya laknat itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Padahal di dalam kehidupan kita setiap saat kita butuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapapun yang terlaknat, bagi siapapun yang dilaknat, maka Allah akan menjauhkan sejauh-jauhnya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ngeri apa mboten, Bu? Ngeri. Ya, ngerinya pakai banget. Lah kita butuh rahmatnya Allah malah dijauhkan, ya kan? Siapa wanita-wanita terlaknat? Ini yang mesti kita ketahui. Ya, dalam rangka belajar agar kita tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang terlaknat. Masya Allah, Bu, ini rizki loh dari Allah. Betul. Jadi rizki itu bukan cuma uang. Ketika kita diberi ilmu oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah bahwa ada wanita-wanita yang terlaknat dan kita diberikan kesempatan untuk bisa mengamalkannya, maka ini adalah rizki yang tidak terhingga. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara wanita-wanita yang terlaknat, yang pertama adalah al-wasilata wal mustawsilah. Wanita-wanita yang dia menyambung rambut, tukang menyambung rambut dan meminta disambung rambutnya. Nih, ibu-ibu, termasuk di dalamnya juga hati-hati yang punya salon wanita. Ketika ada wanita, ya, customernya meminta, pelanggannya meminta, tolong Mbak, sambungkan rambut saya dengan rambut lainnya. Ketika dia menyambungkan rambut tersebut, dia juga dapat dosanya. Subhanallah. Karena di sini bukan cuma yang minta disambung rambutnya, tapi yang menyambung. Lihat, tukang menyambung rambut. Subhanallah. Saya waktu mengisi kajian di Bantul, ada ibu-ibu, dulu beliau mengaku bahwa beliau itu punya jasa salon ya. Potong rambut, terus mewarnai rambut gitu-gitu ya. Salon beserta paketnya lah. Beliau katanya dulu tuh ada di jalan, di dekat jalan besar dan rame.
Ya, Masya Allah ramai. Kemudian beliau subhanallah diberikan hidayah oleh Allah, tahu bahwa ada banyak dosa-dosa di situ gitu ya. Termasuk kata beliau itu orangnya nggak enakan katanya. Kalau ada ibu-ibu membawa pewarna, biasanya ibu-ibu sudah usia sudah 50 tahun bawa pewarna warna hitam, minta tolong kalau dia tahu bahwa itu tuh nggak boleh, tapi kalau nolak juga gimana gitu. Dari situ akhirnya subhanallah ya, dia terjadi pergolakan dalam hatinya. Terus padahal sudah saya tulis Ustazah, dia cerita salon untuk wanita, tapi tetap aja ada bapak-bapak pengen potong rambut katanya ya. Ya Masya Allah, ada macam-macam, ada yang minta dikerok alisnya, ada yang wah kayaknya saya harus bener-bener resign katanya ya Masya Allah. Dan Masya Allah apa yang terjadi ibu-ibu, dia tutup tokonya Masya Allah. Dia akhirnya bikin home care, jadi kalau ada yang butuh potong rambut panggil gitu loh. Iya. Dan beliau pasti tanya apa yang diinginkan gitu dari servisnya itu apa. Ya subhanallah. Kalau sesuatu yang dilarang oleh Allah dia nggak mau terima. Tapi kalau memang itu adalah sesuatu yang misalnya potong rambut ya misalnya, atau facial bersih-bersih ya Masya Allah, itu beliau terima. Subhanallah. Kemudian saya tanya kepada beliau, gimana perasaannya sekarang Mbak habis buka jasa dipanggil ke rumah gitu. Wah Ustazah lebih menenangkan katanya ya Masya Allah. Saya lebih menenangkan dan alhamdulillah keluarga juga lebih barokah katanya Masya Allah. Anak-anak lebih salih, mau pakai jilbab, kemudian ada sholat, mau sholat. Ya di sinilah rizki. Barang siapa nih Bu ya, saya merinding ya. Ini janji Rasulullah SAW. Man taraka syai'an lillah. Nih catat baik-baik. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang dilarang karena Allah, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min, maka Allah akan beri dia ganti yang lebih baik. Dah itu janjinya Allah. Ya Rasulullah bilang begitu. Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, awadahullahu khairan min, Allah akan kasih dengan yang lebih baik, percayalah. Ya, walaupun mungkin tidak langsung instan. Misalnya hari ini tutup salon, besok langsung dibalas kontan begitu ya. Tapi yakin ya bahwa Allah akan berikan yang lebih baik. Ya, bukankah anak-anak solih yang dia mau salat ketika panggilan adzan itu adalah sesuatu rizki ya kan dari Allah. Apalagi misalnya punya anak perempuan dia mau berhijab, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk diri saya dan teman-teman, jangan pernah takut meninggalkan dunia yang fana ini ya. Jangan pernah takut meninggalkan jabatan, karena sesungguhnya jabatan, harta itu tidak akan bisa menemani kita di alam kubur yang gelap. Ya, teruslah kita bermuhasabah. Sudahkah harta yang kita dapatkan itu halal? Sudahkah uang yang kita dapatkan itu dari jalur yang Allah ridhai? Atau kita tidak peduli dengan apa yang didapatkan oleh kita? Ingat nasihat Rasulullah SAW bahwa akan datang sebuah kaum ya nanti, ya sekarang datang sudah, di mana orang itu tidak peduli harta yang didapatkannya apakah dari jalur yang halal atau yang haram. Subhanallah. Dan ini contoh ya dari sebagian kecil yang tadi saya ceritakan bagi para wanita, ibu-ibu yang mungkin memiliki salon ya. Saya kemarin juga pernah sempat waktu ngisi di teras Quran sini. Setelah saya selesai ada mbak-mbak, beliau curhat ke saya. Beliau punya juga dulu salon begitu ya, subhanallah. Kemudian beliau galau. Kadang kalau merias bajunya itu ya baju-baju ya begitulah ya. Terus subhanallah beliau akhirnya berbisnis ya. Kita doakan semoga bisnisnya sukses ya, Masya Allah. Dan itulah sebuah perjuangan ibu-ibu. Ya perjuangan begitu. Ya subhanallah. Jadi memang benar-benar kita harus berpikir. Karena kenapa kita harus berpikir dari mana harta kita dapatkan, halal atau haram? Karena nanti ibu-ibu ketahuilah, harta yang haram yang kita masukkan ke dalam jiwa anak-anak kita, dalam diri anak-anak kita, itu akan memiliki efek yang luar biasa. Jangan pernah kita berpikir kenakalan anak-anak kita, tidak maunya anak-anak kita tidak taat, tidak nurut kepada kita dan Allah itu karena disebabkan oleh dia saja, bukan. Tapi di antara faktor yang menyebabkan anak-anak kita sulit untuk taat kepada Allah, sulit untuk taat kepada kita, di antaranya adalah harta yang haram yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Ya, jadi merinding saya tuh kalau pas dapat curhatan ibu-ibu gitu ya. Ustazah, saya tuh tahu bahwa profesi suami saya tuh sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah ya, dan saya paham dampak efeknya itu. Anak-anak jadi sulit diatur, anak-anak jadi begini, dia ya Allah tertekan, benar. Itu saya mendengar curhatannya aja kasihan sekali, Masya Allah. Saya bilang kepada mbaknya, Mbak, teruslah meminta kepada Allah agar Allah bukakan pintu hati suami Mbak untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu, dan Allah berikan ganti yang lebih baik ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, terkadang ada pasangan-pasangan hidup ya di dunia ini ibu-ibu, yang satu sudah diberikan hidayah oleh Allah, yang satu masih jalan dengan kemaksiatannya ya, dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tidak boleh ya orang yang menyambung rambut. Ya, dan ini mungkin menjadi tren tersendiri bagi kaum wanita. Saya mau tanya, penasaran nih ibu-ibu. Kira-kira kenapa sih wanita itu minta disambung rambutnya?
Saya mau tanya, Oh, biar bagus. Biar kelihatan panjang kah atau gimana? Oh, rebonding beda, rebonding sama sebentar. Itu nyambung rambut tuh jadi gini loh. Ada rambut orang, dia terus disambung. Oh, kayak solasi. Subhanallah. Itu yang salonnya ya sabar gitu ya. Telaten gitu ya. Allahu Akbar. Sepertinya itu tujuan utamanya agar lebih indah dipandang di hadapan manusia. Begitu nggak sih? Kalau pakai solasi begitu kan? Dan subhanallah. Jadi mungkin kan biar lebih indah gitu ya. Padahal itu dilarang dan terlaknat. Subhanallah. Lihat Bu, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu beda. Ya, betul. Kalau orang berilmu, dia tahu bahwa itu dilarang oleh Allah, dia tinggalkan, ya kan? Dan kalau orang yang nggak berilmu, yang penting opo di hadapan manusia dilakoni, ya, tanpa tahu itu dilarang atau tidak dilarang. Subhanallah. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan. Saya dari kemarin tuh bingung menyambung rambut ke piye gitu ya. Pakai lem, tapi kalau lemnya nggak kuat kan ya copot ya Bu. Oh, ternyata pakai solasi ya itu ya. Ya seperti itu ya. Jadi nanti dikit-dikit begitu panjang. Allahu Akbar ya. Baik. Kemudian yang kedua, wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-washimah wal mustaushimah. Nah, ini hati-hati nih. Al-washimah itu wanita-wanita yang minta ditato. Ya, tapi beda sama dihina ya ibu-ibu. Tato itu kan sesuatu yang dia air tidak masuk, ya kan? Dan biasanya tato itu dia tertancap gitu ya. Pernah lihat orang ditato? Itu kan kayak di apa ya istilahnya, besi gitu ya, panas gitu ya. Apa Mbak? Jarum. Nah, itu sakit enggak tuh? Sakit ya ditato ya. Tapi kenapa orang banyak pengen ditato? Oh, gaya, keren, seni, subhanallah. Biar dipandang hebat gitu ya, bisa nato. Allahu Akbar. Dan larangan ini ternyata ibu-ibu bukan cuma untuk wanita, tapi juga untuk kaum laki-laki. Dilarang mentato. Subhanallah, dilarang mentato. Kenapa? Karena tato itu sendiri tidak masuk airnya, ya kan? Kalau mau dihina itu boleh. Pakai hina atau ibu-ibu hina, tapi pastikan hinanya dari daun ya. Kan biasanya kalau saya lihat orang-orang Arab itu suka, jadi di kulit itu dihias ya, pakai hina itu diperbolehkan dan tidak termasuk dari tato mentato. Jadi tato itu biasanya pakai cairan khusus ya, cairan khusus, dan itu tidak bisa hilang ya, kecuali pakai alat khusus juga untuk menghilangkannya, ya kan? Itu membekas, betul ya, membekas. Subhanallah. Dan syaitan itu seperti itu ya, menghias-hiasi sesuatu biar menjadi lebih indah. Begitu ya kira-kira ya. Padahal tahu orang ditato itu sakit, tapi ya dihiasi oleh syaitan jadi indah. Hati-hati ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah punya anak-anak mulai balik, ya sudah lumayan menginjak usia-usia SMP, SMA, itu ilmu ini perlu disampaikan. Baik yang punya anak-anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya nak, ditato itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibu-ibu kita terkejut, dibuat terkejut ketika anak-anak kita pulang ternyata sudah ditato, ya kan? Dan kita tidak pernah memberitahu mereka sebelumnya. Ya, bagaimana nanti besok kita di hadapan Allah mempertanggungjawabkannya, ya kan? Ya Allah akan bertanya ketika Allah tanya, "Kenapa anakmu ditato? Kenapa engkau belum beritahukan ini padahal engkau sudah tahu ilmunya di teras Quran?" Apa nanti yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita beritahu anak-anak kita, "Nak, yang anak putri enggak boleh namanya menyambung rambut ya, Nak. Nak, enggak boleh mentato." Gitu ya. Subhanallah. Kemudian di sini waqala Nafi, kata Nafi, ya, al-washmu fil litha. Biasanya menato itu terkadang juga di gusi, maksudnya dipercantik gusinya. Jadi kalau di Indonesia mungkin enggak ada ya. Ada enggak? Seperti apa? Dikikir gusinya. Subhanallah, itu untuk apa Bu? Biasanya dikikir gusinya pakai alat? Oh, giginya. Tapi gusinya enggak? Oh, giginya aja. Biar untuk cantik gitu ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini kita untuk nanti mesti ada yang tanya, "Ustazah gimana kalau dikawat?" gitu ya kan. Saya tahu dari pandangan mata ibu-ibu kan biasanya kalau ibu-ibu kan, gimana kalau dikawat? Subhanallah. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau memang itu dibutuhkan, ya jadi sudah pergi ke ahlinya, ke dokter, dan dokter mengatakan sepertinya ini dibutuhkan untuk dikawat ya, agar lebih berfungsi gitu, lebih baik untuk mengunyah, dan itu adalah kebutuhan, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalnya itu hanya untuk kecantikan semata, ya ada sebagian ulama yang melarang itu. Ya wallahu taala alam. Ya begitu ya ibu-ibu ya. Baik, kemudian kita lanjut karena ini berhubungan hadis ke-13 dan 14, kita lanjut ke hadis ke-14 dulu. Nanti insya Allah saya akan terangkan ya lebih dalam lagi. Baik, hadis yang ke-14 mari kita baca bareng-bareng ibu-ibu.
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun 'ariyat mumilatun ma'ilat ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Nah, ini juga sama ibu-ibu, di antara dosa-dosa wanita yang ada di kepalanya, subhanallah ya. Jadi kita itu memang harus banyak belajar lagi ya. Ternyata ada banyak dosa-dosa yang ada di kepala kita. Ya, subhanallah. Jadi Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa ada sinfan. Sinfan itu dua golongan. Dua golongan penduduk neraka yang mana belum Rasulullah SAW melihat. Ya, teman-teman. Jadi waktu itu memang Rasulullah SAW beliau ketika membaca hadis ini belum ada di zaman beliau. Lam arahuma. Siapa dua golongan tersebut? Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun, ya, kaum yang dia memegang cambuk, ya. Cambuk, alat pukul, ya, seperti ka'adznabil baqar, seperti ekor sapi. Jadi kalau ibu-ibu lihat alat cambuk itu bentuknya seperti apa, Bu? Seperti ekor ya. Dia ya, begini ya. Tidak lurus kan? Ya, dia lentur biasanya. Baik, yadribuna bihan nas. Dia memukul orang-orang yang mana pukulannya adalah pukulan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu Ustazah, memang ada pukulan yang dibenarkan oleh syariat? Ada. Apa pukulan yang dibenarkan oleh syariat? Yaitu pukulan yang dipukulkan kepada orang-orang yang berzina. Ya, jadi dalam Islam itu ada hukum ya bagi orang-orang yang berzina dipukul sebanyak mi'atu jaldah. Mi'atu jaldah itu sebanyak 100 pukulan. Ya. 100 pukulan, Bu. Dan pukulannya bukan pukulan yang lembut. Ya, pukulan yang luar biasa. Ya. Untuk apa dipukul? Kira-kira ada yang tahu nggak? Untuk apa? Agar dia bertaubat kepada Allah dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan berzina. Ya. Bahkan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang berzina untuk tidak dipukul. Ya, dilarang. Kan kita itu biasanya wanita-wanita itu memakai bukan akal tapi perasaan. Boyo kasihan, kan dia sudah mau bertaubat, nggak usah dipukul. Ya, begitu ya kira-kira ya, Bu ya. Bahkan kadang ada ibu-ibu loh, subhanallah, pernah cerita ke saya saking kasihannya ke anak-anaknya. Anaknya sudah 3 SMP. Sudah balik ya. Dia bilang, kasihan Ustazah kalau saya bangunkan sholat subuh. Kenapa, Bu? Karena dia tidurnya aja malam. Habis ngerjain PR numpuk gitu ya. Subhanallah. Bangunkan, Bu. Lebih kasihan kalau anaknya jenengan nanti di akhirat apa? Diseret ke dalam api neraka karena nggak sholat. Dan jenengan juga berdosa karena nggak bangunkan anaknya. Jadi ibu-ibu, yang namanya syariat tetaplah syariat. Yang namanya aturan Allah tetaplah aturan Allah. Tidak bisa kita bandingkan dengan perasaan diri kita sebagai kaum wanita. Baik. Kemudian di sini dikatakan bahwa ada dua golongan. Yang pertama tadi adalah orang-orang yang dia memegang cambuk ya, dan dia memukul orang-orang yang tidak berdosa. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan golongan ini adalah para penegak hukum. Penegak hukum yang mana terkadang mereka itu memukul orang yang tidak punya salah. Di zaman kita ada tahu ibu-ibu ya, berjibaku misalnya, padahal sebenarnya orang ini tidak memiliki kesalahan. Dan takutlah bagi siapa saja penegak hukum yang ada di negeri kita ini yang tidak adil ya. Boleh nggak kalau ada penegak hukum yang adil kita berikan apresiasi? Boleh. Ya, yang nggak boleh itu penegak-penegak hukum yang dia mau disuap, ya, mau diberikan jatah, bukan jatahnya pribadi, misalnya, subhanallah. Dan dia menganiaya orang lain, padahal orang lain itu tidak berdosa. Baik, kemudian yang kedua, ini yang menjadi pelajaran untuk kita, bahwa yang kedua adalah nisaun, subhanallah. Disebutkan di sini nisa.
Apa arti nisa? Wanita. Berarti khusus untuk para wanita, bukan untuk kaum laki-laki. Kaidah berlaku ibu-ibu kalau ada perintah baik dari Al-Quran maupun dari hadis, di mana di situ disebutkan dengan jelas ya ayuhan nisa misalnya ya, atau misalnya wahai orang-orang atau wahai wanita-wanita, maka perintah itu spesial untuk kaum wanita, bukan untuk kaum laki-laki. Tapi tidak sebaliknya. Ya, kalau disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atau misalnya ya ayyuhar rijal misalnya ya wahai kaum laki-laki, wahai kaum orang-orang yang beriman, maka dalam kaidah usul fikih itu berlaku bahwa perintah itu ditunjukkan untuk kaum laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ini bagus Bu kalau bisa belajar kitab kaidah usul fikih ya, dan itu luar biasa kita dapat manfaat yang begitu banyak dari kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, dia nisa di sini wanisaun adalah untuk kaum wanita. Dan ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan wanita-wanita. Ya, buktinya apa Allah telah memuliakan wanita? Ada yang bisa berikan bukti kepada saya? Gimana Bu? Diwajibkan untuk menutup aurat. Masya Allah, barakallah. Buktinya diantaranya apa? Allah menamakan salah satu surat di dalam Al-Quran dengan surat An-Nisa. Ya, dibuka itu surat keberapa? Surat keempat ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Berarti ketika Allah menamakan salah satu surat dari Al-Quran itu An-Nisa, ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan jadilah kita orang-orang yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah muliakan, jangan kita rendahkan. Berarti Allah menginginkan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa nisaun kasiyat. Lihat ibu-ibu, kita ini ya, kita pelajari sedikit-sedikit. Wanita yang kasiat itu berpakaian tapi nyaris telanjang. Ayo, kita mulai belajar. Sebentar saya baca dari sarah kitab kasiat. Kalau di yang saya lihat di kitab ini, kasiat itu maknanya ada yang mengartikan telanjang maksudnya memakai pakaian tipis atau tembus pandang. Hati-hati ya ibu, termasuk kaos kaki kalau bisa jangan pilih yang warna coklat kulit itu loh. Itu kan menyerupai warna kulit, itu juga nggak boleh. Stocking. Namanya stocking ya. Kan kaki ini aurat ibu-ibu. Ya kalau pakai stocking, apalagi stockingnya warna kulit, kan dikiranya sama aja seperti tidak menutup aurat. Dan ibu-ibu mohon maaf ya bagi kita yang masih memakai baju, tapi baju itu tipis kainnya, boleh dipakai. Kapan dipakai? Depan suami. Untuk keluar rumah, pakailah yang kainnya tebal. Ya, tidak berarti kain tebalnya harus panas. Ya kan sekarang ada kain yang tidak menerawang. Ya, dan subhanallah ibu-ibu, kalau kita boleh jujur ya, jujur kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu memakai baju, memakai kerudung itu untuk apa? Ya jawab pertanyaan nih. Oke, sekarang tulis dulu, tulis. Ya, untuk apa saya pakai baju dan kerudung? Tulis. Nanti tanya diri sendiri. Sudah? Baik. Kalau sudah ditulis dan tanya, ya menutup aurat itu, kenapa menutup aurat? Mukrota. Oke, biar tidak dipandang laki-laki. Tapi kalau kita pakai baju, tapi baju kita masih lekak-lekuk, tubuhnya masih terlihat, kan subhanallah tubuhnya wanita tuh indah ya. Banyak lekukan-lekukan tubuh yang akhirnya menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, maka laki-laki akan terfitnah. Ibu-ibu, teman-teman, tidaklah saya menyampaikan ini kecuali saya sayang kepada teman-teman. Saya berharap ya, dan kita semuanya berdoa semoga kita semuanya kelak dikumpulkan di surganya. Ya, amin. Maka sebelum kita membeli baju, sebelum kita membeli kain, pastikan itu kain kalau ditempel kira-kira masih lekak-lekuk enggak? Ya, subhanallah saya pernah melihat ibu-ibu dengan mata kepala saya. Ada ibu-ibu mohon maaf sekali yang pakai baju tebal kainnya. Tapi mohon maaf mungkin dari bahan yang nempel gitu ya, dan mohon maaf kerudungnya itu kecil ya, jadi pakai baju tapi mohon maaf sekali lekukan belakangnya masih kelihatan gitu ya, depannya juga masih kelihatan, subhanallah. Apalagi kakinya tidak ditutup juga, itu masya Allah jadi fitnah ya. Jadi ibu-ibu kalau mau keluar rumah, yuk kita ngaca ya, biasanya kan kita kan suka bercermin ya, ini sudah benar belum ya hijab kita ya, ini kira-kira bahannya lekak-lekuknya terlihat enggak
Ya, subhanallah, ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khasiat di sini ada yang mengatakan sebagian badannya tertutup dan sebagian badannya lain terbuka. Ya, gimana ini? Pakai baju tapi satunya, oh, saya pernah lihat. Jadi ada orang pakai gimana, Bu? Kurang bahan. Ya, jadi pakai baju tapi dia di sininya sengaja seperti ini. Kelihatan pundaknya segini. Ya. Atau yang pakai rok, ya, tapi roknya terbelah gitu ya. Kan ada kan, dia sampai bawah tapi kalau jalan ya kelihatan. Dan ini sama, termasuk dari khasiat. Jadi khasiat itu teman-teman tolong dicatat ya. Khasiat itu wanita yang berpakaian. Yang dimaksud dengan khasiat adalah wanita yang pakaiannya tipis, kainnya ya. Ini biar untuk to-do list kita. Ya, bener belum? Yang lekak-lekuk tubuhnya masih kelihatan ya. Warna kulitnya juga masih terlihat, tembus pandang sama ya. Pakai tipis kan berarti tembus pandang. Sebagian tertutupi, sebagian tidak. Ini juga khasiat termasuk ya. Atau memakai pakaian ketat ya, subhanallah. Dan itu pernah rame ya waktu itu ya. Kain jenis apa tuh saya nggak paham. Jadi kain jenis itu tuh memang kalau dipakai tuh jadi apa ya istilahnya, jadi kelihatan banget lekak-lekuk tubuhnya. Wallahu taala alam, saya bukan penjahit. Yang jelas itu kain viral ya, pernah viral ya itu, subhanallah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita mulai meluruskan niat. Saya lupa ya. Jadi meluruskan niat itu perlu ketika kita akan keluar dari rumah, termasuk ketika kita memakai baju. Kalau niat kita teman-teman, ketika memakai baju ini dalam rangka beribadah kepada Allah, teman-teman keluar 2 jam itu dapat pahala loh. Dan Allah catat, subhanallah, tanpa bersusah payah kita mengerjakan ibadah-ibadah lainnya misalnya. Kalau niatnya lurus, tapi kalau niat di dalam hatinya, aku ben dibilang sama teman-teman bajuku akeh gitu ya. Biar dibilang sama teman-teman bajuku baru, biar dipandang sama naudzubillah summa naudzubillah kaum laki-laki, kok kamu tambah ayu gitu ya. Kan ada tuh yang begitu, subhanallah. Maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Jadi luruskan niat, luruskan niat. Sebelum keluar memakai hijab itu luruskan niat. Ya subhanallah. Baik. Kemudian yang kedua, siapa wanita-wanita yang dia ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ariyat. Ariyat itu tadi apa? Telanjang ya. Nah, ariyat sudah mumilat. Mumilat ini teman-teman yang jalannya lenggak-lenggok gitu ya. Jadi ada tuh, saya pernah lihat tuh wanita yang subhanallah jalannya nggak tegak tapi memang dilenggak-lenggokin sengaja itu ya. Subhanallah, ini termasuk mumilat. Dan para ulama mengatakan arti kata mumilat ini artinya perempuan yang berjalan dengan melenggak-lenggokkan bahu mereka. Ya. Padahal sesungguhnya wanita itu dia berjalan yang standar. Ya, maksudnya tidak harus dilegak-legokan tubuhnya. Ibu-ibu, hati-hati ya. Kalau misalnya kita itu tipe jalan yang jalannya tuh nggak pernah tegak. Ya, ada kan? Dan itu bisa diperbaiki nggak? Bisa. Ya, hanya itu kebiasaan aja. Ya, kebiasaan. Kalau selama ini kita jalannya, pernah lihat nggak sih perempuan-perempuan yang jalan kayak gini? Ya, jadi jalan sambil lenggak-lenggok. Pernah kan? Pernah lihat? Nah, itu adalah yang dimaksud dengan ma'ilat. Dan ternyata orang-orang yang wanita-wanita yang jalannya lenggak-lenggok itu subhanallah mengundang fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita jalan ya jalan aja seperti biasa kita berjalan, jangan dilenggak-lenggokkan bahunya atau tangannya. Baik, kemudian di sini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ini ada juga yang mengatakan, ulama mengatakan mumilat adalah yamshit. Yamshit itu tuh menyisir rambut. Dia nggak pakai kerudung tapi menyisir rambut. Rambutnya berada di satu sisi saja, dan ini termasuk dari mencondongkan rambutnya. Jadi mungkin biar gaya gitu ya. Hanya satu sisi saja kan biasanya kalau belahan kan belahan tengah. Ini cuman disisir satu sisi saja. Ini disebutkan juga termasuk dari ma'ilat. Disebutkan oleh di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Ya. Baik, dan di sini teman-teman termasuk di dalamnya ma'ilat. Nah ini nih, wanita-wanita yang suka merayu atau menggoda. Ya, ini hati-hati ya teman-teman. Harusnya kita itu punya rasa malu. Ya, kita sebagai kaum wanita fitrahnya tuh punya rasa malu. Jangan terlalu banyak bicara, apalagi sampai pembicaraannya itu menggoda anak Bani Adam, ya laki-laki. Dan laki-laki itu subhanallah melihat suara wanita yang mendayu-dayu saja itu sudah bisa menjadi fitnah bagi mereka. Mas, gitu misalnya. Ya kita manggil ke tukang penjual, Mas, mau beli ikan Mas 1 kilo aja gitu ya. Mas, subhanallah. Maka laki-laki
laki-lakinya, penjualnya langsung bilang, siapa itu gitu ya. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau ke pasar penjualnya laki-laki, jangan melenggang-lenggakan suaranya itu loh. Iya. Kalau yang mendayu-dayu, kalau suara biasa boleh nggak Ustazah? Boleh. Kalau suara biasa. Ya tidak pula kita ya standar aja. Jangan, Pak mau beli Pak gitu ya. Ya itu juga enggak. Ya biasa aja biasa. Pak mau beli gitu ya. Jangan dilenggak-lenggokkan sampai akhirnya naudzubillah summa naudzubillah menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Dan ya termasuk merayu. Ya Allah, ya ini juga fitnah bagi kaum laki-laki. Kadang Bu, yang namanya rumah tangga itu ya terkadang suami istri mengalami perceraian karena disebabkan suaminya selingkuh dengan wanita lain. Ya setelah ditelisik ternyata wanitanya tuh tidak lebih cantik dari dirinya ya, tapi dia pandai merayu. Pernah nggak ketemu sama wanita-wanita begitu? Kayaknya wajahnya biasa aja, tapi kalau merayu Masya Allah gitu ya kan. Jadi nih ibu-ibu, saya kemarin dengarkan ceramah muhadharah suami. Di antara yang disukai bapak-bapak itu kalau istri-istrinya pandai merayu. Ya, jadi kalau kita mau merayu ke siapa? Suami. Mas, insya Allah saya ridho, qanaah. Kalau jenengan setiap bulan ngasih 2 juta juga saya sudah ridho gitu ya misalnya. Uang belanjaannya 4 juta udah ridho gitu ya. Mas, hari ini harga-harga barang pada naik gitu ya. Terus merayu, boyo masku sayangku gitu ya. Boleh merayu. Ya, tapi jangan merayu ke orang lain. Apalagi sampai tawar-menawar. Ya di pasar hanya ingin mendapatkan 1 tempe gitu misalnya ya. Sampai menawar dengan merayu-rayu ya, jangan ya. Dan lebih parah lagi kalau yang dirayu suami orang. Ya, kan ada toh fenomena pelakor ya. Pelakor perebut laki orang. Ya, subhanallah. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa merayu suaminya, belajar lagi. Ya, baik. Kemudian teman-teman di sini juga ini nih, ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila. Termasuk yang dilaknat adalah wanita-wanita yang dia memiliki potongan jenis kepala, rambut, ya bukan rambut aja sih sebenarnya, termasuk di dalamnya juga daleman kerudung yang dibesarkan dan terlihat seperti punuk unta. Ya, itu sempat heboh tahun berapa itu? Saya tuh masih ingat waktu saya pulang dari Yaman 2010. Terus tidak lama kemudian saya ngisi di Solo waktu itu. Ada si ibu-ibu jualan di pasar Klewer. Jualan daleman kerudung itu. Terus dia tahu bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa mencium bau surga. Ya, dan yang mendapatkan dosa bukan hanya pemakainya, yang menjualnya juga. Kenapa Ustazah kok yang menjual dapat dosa? Karena dia menyediakan, ya kan? Dan ibu-ibu itu bilang, bener, subhanallah, yang namanya hidayah itu kalau sudah datang itu bisa kapan saja. Ibu penjual itu bilang ke saya, Ustazah, saya jual itu baru kemarin belanja katanya ya. Baru kemarin belanja, ya itu daleman yang subhanallah ya, kreatifnya orang Indonesia. Ya, baru kemarin belanja itu daleman. Terus, tapi saya sudah tahu itu tidak boleh, saya nggak mau jualan lagi. Gimana ya Ustazah solusinya? Saya bilang, berapa Bu harganya? Sekian, beliau nyebutkan. Oke, baik. Habis ini nanti insya Allah saya beli dalemannya. Dan setelah saya beli, mohon dengan sangat dalemannya buat nyuci piring. Saya bilang itu. Buat seponnya itu kan. Loh, daripada dibuang kan mubazir Bu. Nah, terus ibunya Masya Allah, ya Allahu Akbar. Ya. Kalau dikasihkan ke orang nanti dipakai lagi, dosa lagi. Ya, jadi mending dibuka tuh itunya, dalemannya, terus buat nyuci piring. Ya. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, kita itu kadang gini loh ya, para perempuan itu lebih cepat terpesona dengan sesuatu yang sedang heboh. Kerudung kita sudah punya, ya, tapi kita lihat kayaknya itu model terbaru gitu ya, sehingga kita mudah untuk membelinya. Subhanallah. Boleh kita beli kerudung, boleh, tapi lihat dulu kerudung model terbaru itu sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya atau justru menyelisihi. Ya, begitu ya ibu-ibu. Kalau misalnya itu menyelisihi seperti daleman kerudung yang pernah heboh itu, maka kita tidak usah ikut-ikutan. Ustazah, gimana kalau dulu saya pernah pakai dan gak tahu ilmunya? Gak apa-apa. Ya, kalau nggak tahu ilmunya, rufi'al qalam, Allah akan hapus dosa-dosanya. Setelah tahu, jangan lakukan lagi. Subhanallah, sampai heboh itu, pedagangnya sampai kebanjiran orderan. Ya, jadi bisa dibayangkan nggak, Rasulullah SAW tuh bilang begitu. Waktu itu Rasulullah belum ada wanita-wanita yang hidup di zamannya Rasulullah yang seperti itu, belum ada. Para sahabiah itu terkenal, ibu-ibu, setelah saya baca sirah, mereka kalau pakai baju tuh warna gelap. Ya, warna gelap. Mereka para sahabiah, istri-istri Rasulullah, kalau pakai baju tuh mereka menyukai warna gelap. Ya, dan mereka simpel aja, pakai baju ya biasa. Ya, baik. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih punya saudara yang pakai daleman seperti itu, alangkah baiknya kita beramar ma'ruf nahi
mungkar. Beritahu baik-baik. Karena orang-orang yang memakai daleman seperti itu la yadkhulnal jannah. Lihat teman-teman, tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masuk surga, baunya aja, bau surganya tidak akan bisa tercium. Wala yajidna rihaha, dan tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak 70 tahun ya. Jadi bisa tercium ya. Orang belum masuk surga sudah bisa mencium aroma wangi surga ya. Dan subhanallah Bu, terkadang ada kejadian Allah itu segerakan bau wangi surga kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Saya masih ingat cerita dari kawan kami, dan insya Allah ini sahih ceritanya. Jadi kawan kami di Semarang ini kejadiannya. Dia salah satu pengurus ma'had, salah satu pengurus pondok. Ya, salah satu muridnya sedang menghafalkan Al-Quran, rajin berpuasa juga. Pada waktu itu sedang puasa sunnah, ya, ibu-ibu, dan dia lari gitu ya, keluar, terus terjatuh, ya, kemudian mengalami kepalanya terbentur, ya, sampai akhirnya hari setelahnya meninggal dunia. Nah, teman saya itu mencium aroma wangi, ya, wangi yang sangat-sangat luar biasa. Kata beliau, saya belum pernah mencium wangi yang luar biasa wangi. Itu di dunia ini saya belum pernah. Dan saya menengok kanan, ya, menengok kiri, nggak ada yang pakai wangian, ya, subhanallah. Tapi bau itu sangat tajam, ya, saya cium, subhanallah. Itu kalau Allah sudah berkehendak, ibu-ibu. Kadang Allah berikan, ya, aroma wangi itu kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan kita tidak pernah tahu kapan Allah berikan itu. Ya, subhanallah. Dan mungkin ibu-ibu juga punya kisah yang serupa gitu ya. Wangi yang Allah berikan ya kepada seorang yang memang Allah kehendaki. Subhanallah. Dan subhanallah ibu-ibu ya, yang paling mengerikan kalau Allah sudah timpakan azab kepada seorang hamba di dunia ini. Contohnya siapa? Contohnya ibu-ibu kalau tahu kuburannya siapa yang tuh bau bangkai, yang dia itu ada bau yang sangat menyengat kayak bangkai. Ya. Lihat, siapa yang memberikan bau busuk itu? Allah. Allah segerakan. Ya, Allah segerakan. Dan itu terjadi. Kalau Allah berkehendak terjadi. Kita memohon kepada Allah, wahai Rabbku, izinkanlah hamba untuk bisa mencium wanginya surga. Karena surga itu memiliki wangi. Dan takutlah kepada Allah, ya akhwat, saudari-saudariku yang saya cintai karena Allah. Jangan sampai kita mengorbankan tidak bisa mencium bau wangi surga karena hanya ingin dipandang lebih cantik di hadapan manusia. Ya, tetaplah kita menjadi juara di hadapan Allah, menjadi yang terbaik di hadapan Allah, karena itulah tujuan kita untuk kehidupan ini. Baik, di sini Rasulullah SAW mengatakan wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Padahal aroma bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Baik, nah di sini saya akan menambahkan, termasuk di dalamnya ibu-ibu, termasuk dosa besar adalah ketika para kaum wanita dia bersolek di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, hati-hati ya ibu-ibu. Jadi soleknya kita, berhiasnya kita itu untuk suami kita. Untuk yang bisa melihat kecantikan kita itu sejatinya adalah mahram-mahram kita. Ya, jangan terbalik. Kita berhias ya ketika keluar rumah, tapi kita tidak pernah berhias ketika di dalam rumah. Ya, jangan sampai kita terbalik, ketika keluar rumah kita memakai wangi-wangian parfum. Ya, padahal di dalam rumah kita tidak pernah memakai wangi-wangian parfum. Ketahuilah wahai saudariku, orang yang memakai wangi-wangian parfum disengajakan ketika keluar rumah dan dicium aromanya oleh laki-laki yang bukan mahram, maka dia tidak bisa juga mencium aroma wangi surga. Ya, jadi bagaimana Ustazah? Ya, yang penting baju kita bersih, tidak dicuci-cuci, akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu juga nggak baik, ya, karena akan mengganggu ya teman kita yang sedang duduk di samping kita. Jadi tetap bersih dan nggak harus pakai minyak wangi. Ya, subhanallah. Saya itu pernah berjumpa dengan ibu-ibu waktu itu di rest area ya di jalan tol. Itu saya nggak sengaja lihat ibu-ibu tuh dalam tasnya tuh dikeluarkan, tasnya itu lipstik, terus cermin, ya bedak, terus minyak wangi, dan dia subhanallah pakai jilbab. Hanya pada waktu bersolek tuh dilepas jilbabnya. Padahal di situ rest areanya kaum laki-laki ada banyak lewat lalu lalang situ ya. Dia dengan asiknya la haula wala quwata illa billah. Ya subhanallah. Kenapa bisa dilakukan oleh ibu ini? Karena ketidaktahuannya. Ya, ketidaktahuannya. Kemudian saya berdoa, ya Allah beritahukanlah ibu ini. Saya berbaik sangka kepada ibu ini, mungkin ya ilmu belum sampai kepada beliau. Dan bagi kita yang sudah sampai ilmunya, ibu-ibu jaga ini. Hati-hati ketika di rest area, jangan sampai kita dengan seenaknya saja kita sudah Allah muliakan dengan pakai hijab, dengan pakai kerudung. Ini tandanya Allah sedang memuliakan kita. Allah sedang memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi ternyata kita merusaknya. Ya, di rest area kita dengan tanpa berdosa ya dibuka, kemudian kita berlegak-legok
TikTok, ya kemudian lipstick, pakai bedak, terus semprot sana, semprot sini, subhanallah. Maka itu adalah termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara yang dilarang juga ibu-ibu ya, termasuk di dalamnya, ini banyak sekali. Saya cari yang sering kita temui ya. Termasuk memakai hijab gaul. Hijab gaul itu maksudnya hijabnya terlalu pendek, dililit-lilit sampai takut ketekek gitu loh, Bu. Kan ada kan yang lilit. Mungkin ibu-ibu juga, ya Ustazah saya dulu masa muda juga begitu gitu ya. Awal-awal pakai hijab ya, alhamdulillah Allah berikan untuk kita hidayah ya, Masya Allah. Ini termasuk yang tidak boleh dipakai ya ibu-ibu. Dan ribet, Bu. Coba, ribet bener. Ribet nggak sih? Sudah pakainya begini terus, ini kok salah lagi. Subhanallah. Coba rasakan. Orang pakai hijab, kalau niatnya itu untuk mencari ridha Allah, dia akan mudah. Ya, tapi kalau mencarinya pandangan manusia ribet, Bu. Ini kayaknya belum nyambung ya. Nanti gimana? Ditaruh lagi, belum. Ini nggak cocok. Subhanallah, ribet sendiri. Kayaknya ini nggak matching gitu ya. Sepertinya kok nggak cocok ya, subhanallah. Luruskan niat. Ya baik. Ini juga yang nggak boleh untuk kaum wanita, menyemir rambut dengan warna hitam. Ya, ini hati-hati ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu yang sudah berubah, gimana Ustazah biar kita nggak kelihatan ketok sepuh gitu ya? Disemir selain warna hitam. Boleh nggak warna lampu merah, hijau, kuning, merah gitu ya? Boleh, silahkan. Yang penting suaminya jangan kaget. Ya kan suaminya kaget. Ini kok nyemirnya kok merah, hijau, kuning gitu ya. Kalau misalnya warna coklat boleh. Ya, yang nggak boleh warna hitam. Kemudian yang nggak boleh juga bagi kaum wanita, sebentar, memakai ini. Tahu gelang yang di kaki? Itu juga nggak boleh, gelang kaki. Apalagi gelang kakinya yang keroncong-keroncong. Ya. Tahu yang ada kerinting-kerintingnya itu? Oh iya, termasuk kitek. Tapi kitek nggak masuk air. Pastikan ada juga loh sekarang subhanallah hina yang dia berwarna-warni. Dan itu ada tulisannya di botolnya itu halal. Ya, dan itu bisa masuk air. Ya tanya, biasanya cirinya saya pakai. Cirinya tuh kalau habis dikasih hina, itu besoknya udah luntur. Gitu ya. Iya betul, warnanya udah luntur. Artinya itu berarti ini masuk air. Ya ibu-ibu, subhanallah saya pernah lihat ya, subhanallah di salah satu jalan Wonosari. Itu sampai ada ruko khusus kuku ya. Dan itu ibu-ibu pernah lihat enggak wanita itu kenapa ya, subhanallah, padahal kita itu udah diciptakan indah oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan, masih saja kita mencari keindahan di luar itu ya. Kukunya dipoles begitu ya, dipoles pakai apa? Pakai warna-warni, dan itu berbayar padahal. Subhanallah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita mudah hanya untuk mengikuti tren ya. Pastikan kalau misalnya mau mewarnai kuku, pastikan itu bahannya bisa masuk air ya, air wudhu, dan bisa hilang tanpa harus menggunakan sebuah cairan untuk menghilangkannya. Baik, termasuk di dalamnya ya akhwat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini dosa-dosa kaum wanita ini yang tidak disadari. Pakaian kita tidak boleh memakai baju yang menjadi spesialis baju orang kafir. Jadi begini, misalnya, berarti Ustazah boleh nggak kita pakai kemeja? Kan kemeja itu kan orang-orang barat juga pakai, tapi itu kan bukan kekhususan. Yang nggak boleh tuh kalau baju itu kekhususan sebuah kaum. Nah itu yang nggak boleh. Apalagi kaum yang tidak beriman kepada Allah. Contoh misalnya, contohnya mohon maaf ya, baju itu biasa dipakai oleh biarawati, misal biarawati atau apalah, itu juga nggak boleh dipakai. Ibu-ibu jangan sampai kita karena heboh misalnya tahun baruan, belikan itu untuk anak kita ya, nak pakai ini nak, biar sama nak kayak di TV gitu ya. Subhanallah, itu nggak boleh dipakaikan karena memang khususan bagi beliau ya, bagi dia ya. Dan barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk darinya. Hati-hati ya, jangan sampai kita ikut-ikutan tren, kemudian kita menyerupai pakaian orang-orang kafir ya. Baik, satu lagi faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, yang pertama, terdapat ancaman dua golongan yang merupakan calon penghuni neraka. Ya, dua golongan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, termasuk dosa besar bagi para wanita yang dia memakai hijab tapi tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh memakai hijab yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Yang ketiga, pakaian itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Ya subhanallah, pakaian dari Allah itu nikmat ibu-ibu. Ya ada loh orang-orang yang memang belum Allah kasih pakaian, ya kan? Dan mereka nggak tahu kalau pakai baju itu ternyata sesuatu yang luar biasa ya. Jadi pakaian adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, dan cara mensyukurinya adalah menutup aurat dengan aturan Allah. Kemudian yang keempat, jangan mudah terpesona dengan sesuatu yang menghebohkan ya. Jangan mudah terpesona dengan sesuatu yang sedang viral.
wanita ini memang dijadikan oleh orang-orang yang ingin merusak kaum wanita, ya, dijadikan sebagai alat, ya, alat untuk menggoda kaum laki-laki, ya. Dan di antara cara orang-orang non-muslim menjauhkan umat Islam, ya, dari agamanya adalah dengan mendatangkan kaum wanita atau menggoda para wanita ini. Bahkan yang lebih ngeri lagi teman-teman, yang namanya wanita ini merupakan perangkap syaitan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa perangkap syaitan untuk merusak manusia adalah wanita. Ya, subhanallah. Karena dengan terbukanya aurat wanita, maka menjadi rusaklah kaum laki-laki. Dan terakhir, wajib bagi para bapak, ya ini nanti ibu-ibu sampaikan, atau para suami untuk menasihati anak-anak perempuannya, ya, dan istri mereka. Karena kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pertanyaan, bagaimana kondisi anak-anakmu, bagaimana kondisi istrimu, apakah sudah memakai hijab atau belum, ya.